Saat ini, China benar-benar sedang berkembang begitu pesat dan bahkan telah melampaui negara-negara lain di dunia. Hal ini karena China benar-benar memanfaatkan jumlah penduduknya untuk membuat terobosan yang mampu memajukan negaranya. Saat ini terdapat beberapa proyek yang akan dijalankan negara China yang dianggap cukup kontroversial. Dikatakan jika proyek China ini dianggap gila karena melawan kodrat alam, bahkan dari beberapa proyek yang dilakukan China dianggap telah melawan aturan Tuhan. Berikut daftar proyek gila dan ambisius milik China yang melawan takdir Tuhan. Ratakan 700 gunung. Salah satu proyek gila dan ambisius milik negara China yang melawan kodrat Tuhan adalah meratakan sekitar 700 gunung. Saat ini, China adalah negara dengan penduduk terbesar di dunia yang jumlahnya mencapai 1,4 miliar. Tiongkok terus berusaha mengimbangi warganya yang terus bertumbuh dan perekonomian yang semakin pesat, termasuk dengan membuat proyek-proyek pembangunan ambisius. Salah satu proyek ambisius yang sedang dilakukan negara China adalah meratakan gunung. Untuk menciptakan lahan yang rata, ide dari proyek ini cukup sederhana, yaitu memangkas puncak gunung dan menggunakan tanahnya untuk mengisi lembah di bawahnya sehingga menciptakan permukaan yang tanah juga rata. Menurut laporan, saat ini puluhan kilometer persegi tanah datar telah dibuat di Chongqing, Xi'an, Yichang, Lanzhou, dan Yan'an. Di wilayah Lanzhou saja ada perusahaan yang menargetkan pembentukan lahan 250 km persegi dengan cara meratakan 700 gunung yang ada di sekitarnya. Selain memberi ruang bagi penduduknya, lahan yang baru itu juga diharapkan akan memperluas pertanian. Meski begitu, proyek yang sedang dilakukan pemerintah China ini juga berdampak negatif secara ekonomi, teknis, dan juga lingkungan. Dan Yan'an misalnya, puncak-puncak gunung di sana terdiri atas timbunan debu hasil tiupan angin yang menebal selama jutaan tahun. Fakta tersebut juga ditemukan 13 bulan setelah proyek ambisius itu dikerjakan. Selain menyebabkan kerugian ekonomi, proyek tersebut juga bisa membahayakan nyawa. Hal ini karena para pekerja tidak membasahi tanah sebelum memulai pekerjaan, yang menghasilkan kepulan debu yang menyesakan dada. Salah satu pihak dari perlindungan lingkungan mengatakan jika proyek penciptaan lahan baru di China mengabaikan aturan lingkungan hidup karena pemerintah lokal lebih memilih peluang mengeruk uang daripada melindungi lingkungan. Selain itu juga belum ada bukti bahwa meratakan gunung akan membawa keuntungan. Untuk memperbaiki situasi dan kondisi, tak hanya butuh mengalokasikan dana untuk membiayai riset para geolog dan ahli geologi perairan, namun juga perlu bekerja sama dengan badan internasional yang mempunyai keahlian khusus. Jet tempur generasi terbaru. Proyek gila dan ambisius milik negara Cina selanjutnya yaitu melawan kodrat Tuhan, mengembangkan jet tempur generasi terbaru yang bisa melawan jet milik Amerika Serikat. Ambisi dari negara Cina ini pun disebut-sebut bisa membuat negara Amerika Serikat khawatir disaingi Beijing dalam modernisasi alat utama sistem pertahanan. Dikatakan jika jet tempur generasi ke-6 milik China itu disebut akan memiliki teknologi canggih dan baru seperti desain modular, mesin pintar, piranti lunak kecerdasan buatan, virtual dan augmented reality, kumpulan drone, serta opsi antara pesawat awak atau pesawat tanpa pilot. Panglima Komando Tempur Udara Amerika Serikat mengatakan jika jet tempur itu dibuat sebagai tanggapan atas program Next Generation Air Dominance Angkatan Udara Amerika Serikat. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa China hendak membuat jet dengan keseluruhan sistem terintegrasi yang sama seperti yang sedang dikembangkan Amerika Serikat. Jet tempur milik China sendiri merupakan jet tempur yang lebih dari sekedar pesawat tempur berawak generasi ke-6. Jet tempur ini dikembangkan untuk memasukkan drone kolaboratif agar mampu bekerja bersama pesawat berawak ditambah dengan senjata baru, sensor, serta arsitektur komunikasi. Dikatakan jika jet tempur tersebut diduga memiliki kemampuan literasi atau mengulangi penyempurnaan yang dibantu dengan sistem misi terbuka. Proyek melawan takdir Tuhan. Saat ini China memang merupakan negara yang benar-benar sedang berkembang begitu pesat, yang dianggap telah mampu melampaui negara-negara lain di dunia. China benar-benar memanfaatkan jumlah penduduknya untuk membuat terobosan yang mampu memajukan negaranya. China memang sempat tertinggal teknologinya dibanding negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan. Namun saat ini sepertinya China sudah mempunyai teknologi yang melampaui seluruh negara di dunia.
Dalam sebuah laporan, ada sebuah proyek besar China yang dianggap benar-benar gila. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, China mungkin merasa mampu untuk membuat teknologi yang dianggap mustahil untuk bisa diwujudkan. Bahkan dikatakan, jika proyek gila milik China seolah ingin melawan takdir Tuhan, yaitu proyek menghidupkan orang mati. Saat ini, China sedang mengupayakan sebuah teknologi yang bisa membuat orang mati menjadi hidup kembali. Membangkitkan orang mati menjadi rencana impian sebuah laboratorium di China. Metodenya adalah membekukan badan manusia sampai nanti tiba saat teknologi dapat membangkitkan mereka kembali. Metode ini disebut cryogenic dan beberapa lembaga mendalami bidang ini. Shandong Yinfeng Life Science Research Institute berlokasi di Jinan, China adalah salah satunya, di mana jenazah beberapa orang sudah disimpan dalam temperatur yang sangat rendah. Dikatakan jika tubuh orang yang sudah meninggal disimpan dalam kontainer stainless steel yang mengandung nitrogen cair super dingin. Seorang penulis dari Chongqing adalah manusia pertama di China yang menjalani prosedur tersebut setelah meninggal dunia karena kanker pankreas tahun 2015 silam. Salah satu hal yang ingin para ilmuwan China selesaikan adalah menyimpan badan seluruh manusia dengan lebih efektif sehingga nanti lebih mudah dibangkitkan. Saat ini institusi tersebut telah menyimpan 10 badan manusia dan peminatnya terus bertambah. Jika China benar-benar bisa menghidupkan orang mati, mungkin itu suatu tanda bahwa dunia akan segera berakhir. Hal ini karena banyak anggapan bahwa secanggih-canggihnya teknologi yang diciptakan manusia tetap tidak akan mampu melawan kehendak Tuhan.